Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya dan Nurul Jasmin akan membahas suatu bahasan tentang tata kelola pemerintahan yang akan kami bagi menjadi 4 bagian. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa pembahasan kali ini saya bagi menjadi 4 bagian, yang mana bagian pertama adalah pengertian. Di dalam pengertian sendiri, saya akan membahas pengertian tata kelola pemerintahan menurut PBB dan menurut Bank Dunia. Yang kedua ada tatanan tata kelola pemerintahan, dilanjut dengan indikator yang berjumlah 4 indikator tata kelola pemerintahan, serta ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut PBB atau The United Nations Development Program 1997 mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk menangani persoalan suatu negara dalam setiap tingkatan. Sementara itu, Bank Dunia lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi. Dalam definisinya dikatakan bahwa suatu negara telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat serta bertanggung jawab dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintahan yang baik akan menghindari kesalahan dalam bentuk alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini untuk tindak pidana korupsi. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik. Soal tatanan dari tata kelola pemerintahan sendiri, Inyoman Sumaryadi dalam buku Sosiologi Pemerintahan yang diterbitkan pada tahun 2010 mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki satu, otoritas pemerintahan dari sebuah unit politik. Kedua, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik atau political society. Tiga, yaitu aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Lalu ada kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan guna menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Biasanya untuk membuat perundang-undangan ini kalau di tata kelola pemerintahan disebut dengan legislatif ya. Lalu untuk aparat biasanya itu adalah pegawai negeri, otoritas pemerintah ya pemerintah pusat, kekuasaan pemerintah itu adalah political society di mana pemerintah bisa memiliki role atau peran guna mengatur masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada indikator tata kelola pemerintahan. Indikator yang pertama yaitu transparansi. Transparansi merupakan proses keterbukaan penyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan dan memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini. Indikator yang kedua yaitu partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Indikator yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan dan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah kekeliruan seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Indikator selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi menurun dan terganggu. Oke, yang terakhir ada bahasan tentang ciri tata kelola pemerintahan yang baik, di mana poin pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Poin selanjutnya ada komunikasi, ya ini adalah jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output. Untuk poin pertama mungkin bisa dicontohkan dengan adanya keseimbangan dari suatu suatu sistem pengelolaan atas kepemilikan hak-hak bersama dari suatu negara dari yang bisa dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gitu. Poin selanjutnya untuk ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah proses penguatan diri yang kuat, yaitu adanya upaya untuk mendirikan suatu pemerintahan guna mengatur segala kekacauan yang ada di lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Hal ini juga diseimbangi oleh keseimbangan kekuatan, yaitu balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Begitu teman-teman. Ciri tata kelola pemerintahan yang baik selanjutnya yaitu independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan dan dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.